Oke, recording kita on. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Kita lanjutkan untuk soal yang nomor 31 dari 180 untuk project question and answer. Langsung ke soalnya ya. It has been decided that the project will be managed using on an agile framework katanya. The project is in executions. In this adaptive environment, what should be the focus of the project manager katanya. Ini sudah ditentukan untuk project akan menggunakan agile framework dan project saat ini dalam fase eksekusi. Dalam adaptive environment, apa yang harus difokuskan oleh seorang project manager di dalam agile framework? Apakah yang pertama dengan perform detail product planning and delivery, B atau B building a collaborative decision making environment, apakah C holding the project team accountable for deadlines, ataukah D planning what will be accomplished during each iterations. Karena ini adalah menggunakan agile framework yang adaptif dan mementingkan kolaborasi di antaranya. Detail ini bukan ya, kalau detail berarti itu prediktif. Accountable for deadline juga ini istilahnya prediktif atau waterfall. Planning what accomplish during each iteration ini bisa. Tapi kalau ada yang accomplish itu sudah selesai setiap kali iterasi, ini mirip dengan solusi di project prediktif, sehingga jawaban yang paling possible adalah building collaborative decision making environment. Jadi yang B. Nah, next. Untuk nomor 32, as the agile complete its 7 iterations, to team member who possess specific technical knowledge are reassigned permanently without any change of replacement. Which of the following characteristic of agile team will help the team reduce the impact of this resource constraint katanya. Pada agile team yang sudah menyelesaikan dari 7 iterasi, 2 team member yang memiliki specific technical knowledge di reassign secara permanen tanpa adanya kesempatan untuk mereplace katanya. Dari karakteristik agile team, apa yang harus dikurangi tim tersebut, impact-nya terhadap batasan dari resource. Apakah self-organizing, apakah empowered, apakah self-direction. Perlu diketahui bahwa ini kan karena adanya yang di resign si team member, jadi tanpa adanya penggantian. Jadi kalau untuk apa yang harus dikurangi dari adanya penggantian, itu otomatis kecuali yang 3 ini. Yang pertama memang tim tersebut setelah adanya pergantian kan berarti semakin sedikit. Oke, self organizing ini harus penting. Empowered berarti harus semakin disemangatin, diperkuat lagi timnya dengan yang ada. Self directing itu agar lebih cepat untuk assessment atau assignment tim tersebut. Dan cross fungsional adalah ini merupakan jawaban karena ini harus diantisipasi agar cross fungsional ini di minimum mungkin gitu. Karena dengan cross fungsional ini bisa menyebabkan tim itu tidak fokus dengan apa yang sedang dia kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Nomor 33, as part of its transformation to Agile, an organization select a pilot team for a project to develop software tools. An Agile coach is assigned to the team to guide them through their transition. For the first few iterations, the coach worked with the project manager and team to coach them on Agile practice and assign tasks to the team member. What is the agile coach based course of actions to determine if the team has acquired the required skill to perform the upcoming iteration without coaching gitu ya. Sebagai transformasi dari agile, organisasi telah memilih pilot team atau tim yang akan trial untuk project dan mendevelop tool software tool. Dan sebagai agile coach yang diassign untuk tim yang meng-guide dari seluruh transisinya, termasuk untuk beberapa pertama iterasi tersebut, dan si coach-nya itu bekerja dengan project manager dan bersama dengan tim terhadap coach-nya itu untuk agile practice dan assign beberapa task atau pekerjaan kepada tim membernya. Apa yang akan dilakukan agile coach
sebagai langkah yang terbaiknya, course of actions untuk mendetermine jika tim itu memerlukan acquired and required skill, memerlukan skill yang diperlukan untuk perform upcoming iteration untuk melaksanakan atau mengerjakan iterasi selanjutnya tanpa coaching. Jadi apa yang harus dia siapkan nanti gitu ke depannya. Apakah dengan attend daily stand up meeting, bukan attend daily stand up meeting hanya berupa briefing, apa yang sudah dilakukan untuk next-nya dan apa roadblock atau problemnya. Apakah dengan conduct product demonstrations, bukan juga, ini lebih ke product demonstrasinya. Apakah dengan hold iteration retrospective, oke, kita keep dulu. Apakah dengan carry out team building activities? Kalau carry out team building activities, manakala jika dia memang memerlukan kolaborasi ataupun interaksi secara emosional dengan timnya tersebut agar lebih kompak gitu. Namun untuk hal di sini, karena memang dia memerlukan required skill to perform upcoming iteration adalah secara berkelanjutan, secara frequently interval, dia harus hold iteration retrospektif tersebut. Okay, next nomor 34. After lengthy and thorough discussion, the change control board reject change request to update design despite the fact the project manager, who is also member of CCB, support the change. The stakeholder who submitted the change request is unhappy with the decision and demand that the project manager update the design anyway. How should the project manager respond? Katanya. Setelah diskusi yang panjang, katanya lengthy and thorough discussion, the change control board itu menolak adanya change request, adanya perubahan untuk update desain gitu ya. Nah, di samping meskipun dari fakta bahwa itu yang diusulkan oleh project manager dan who is also member of CCB support the change, dan juga salah satu member dari CCB itu yang support terhadap perubahannya. The stakeholder who submitted the change, the stakeholder yang melakukan submit perubahan itu request rasa tidak senang, unhappy with the decision, dengan keputusannya, dan demand dan menginginkan project manager untuk update design anyway, update saja gitu tanpa harus melalui CCB lagi. Apa yang harus dilakukan oleh project manager sebagai responnya tersebut? Yang pertama, apakah instruct design update secara langsung? Yang kedua, apakah recommunicate design of the CCB of the project stakeholder and state the decision is final? Apakah dengan tell the CCB they are making big mistake? Salah ini. D. Tell the stakeholder that they should present their case directly to CCB. Jawaban yang paling possible adalah mengkomunikasikan ulang decision dari CCB dari project stakeholder tersebut dan state dari decision final. Kita next selanjutnya. 35 dari 180. The project manager and project team have worked together for many years, katanya. Project manager dan project teamnya telah bekerja bersama selama jangka waktu yang lama, untuk bertahun-tahun. There is a deep sense of community and collaboration. Mereka telah memiliki sense yang tinggi dalam terhadap komunitas dan kolaborasinya. Dan setiap orang juga mengetahui hal tersebut dan get better with every project, dan akan lebih baik juga dalam pekerjaannya dari setiap project, katanya. Which leadership style of the project manager is most effective in deepening those connections? Leadership style apa untuk project manager yang paling efektif untuk connection seperti itu? Apakah dengan communication leadership? Ini tricky ya, yang si communication ini, karena dia bicara tentang together for many years. Apakah dengan servant leadership, transformatif, karismatik, dan leadership? Karena ini agile, bicaranya kurang lebih agile, maka yang paling possible untuk yang memang dia community and collaboration itu adalah servant leader.
Next di 36, the project you are managing require the rental equipment. Jadi project yang sedang di-manage memerlukan penyewaan dari perlengkapan katanya. If your primary supplier cannot provide the necessary equipment on time, you may need the rent the equipment at higher rates from a different supplier. Dan supplier utama tidak bisa memprovide kebutuhan equipment di waktu ini, dan Anda membutuhkan penyewaan equipment dengan harga yang lebih tinggi dari supplier yang berbeda. Untuk mengantisipasi resiko ini, you have added contingency reserve. Anda memiliki contingency reserve. Fortunately, sayangnya primary contractor memprovide equipment on time with no delay. Primary kontraktor menginginkan equipment itu harus on time dengan tanpa adanya delay. Apa yang harus dilakukan? Apakah dengan update risk register and release contingency reserve associated with the risk? Apakah dengan update risk register and keep the contingency reserve as added buffer for overall project risk? Apakah inform the project sponsor and stakeholder that all the equipment has been provided? Update the lesson learned register to reflect that the contingency reserve was not necessary. Yang paling possible di sini adalah kalau ini ya B, itu ada overall project risk. Ini kan kita bicara tidak ke overall, hanya untuk spesifik risk saja. Lalu untuk inform project sponsor dan stakeholder, ini eskalasi ini ya, all equipment has been provided. Ini tidak, padahal ini sudah disampaikan sebelumnya juga kan. Jadi memang ini bukan solusinya. Apakah dengan update lesson learned register to reflect the contingency reserve was necessary? Contingency reserve itu penting. Kalau di sini jawaban yang di ini tidak begitu penting katanya. Jadi jawaban yang paling possible adalah dengan mengupdate risk register dan rilis contingency reserve yang diasosiasikan dengan risiko. Itu dia A. Nomor 37, our project manager is developing the project schedule and want to empower the team with more decision-making authority than fast project. He creates a Gantt chart that display activities down up to the work package level of the VBS, which are assigned to the team rather than individuals. He then record the work package in the backlog of a Kanban board. Dan si project manager sedang mendevelop project schedule dan mengempower timnya untuk decision ataupun keputusan yang lain dan membuat otoritas terhadap project sebelumnya. Dan dia membuat Gantt chart yang di-display aktivitasnya terhadap work package level kepada WBS-nya. Jadi intinya dia membuat Gantt chart yang berisi WBS sampai dengan level work package gitu, which are assigned to the team rather than individual, dan diassign kepada tim dibanding individual. Jadi dia lebih menitikberatkan timnya diassign gitu, tidak ke spesifik per individualnya. He dan record the work package, dia lalu merecord work package-nya ke backlog yang ada di Kanban board. Jadi apa yang sedang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan, gitu. Apa yang sudah selesai gitu. How might the project manager use inspirational motivation to empower the team through idealized attribute and behaviors? Apa yang bisa dilakukan project manager untuk motivasi dan meningkatkan timnya sebagai bagian dari atribut dan behavior gitu, perilakunya? Apakah dengan adopt less fair leadership style, incorporate element observant leader, ini keep ya yang B, utilize management by exceptions. Ini exception dia bicara mungkin tim rather than individual. Apakah dengan transformation leadership? Kita lihat di sini bahwa making authority then fast project. He create Gantt chart, berarti untuk yang selanjutnya dia membuat beberapa perubahan. Karena dia telah membuat improvement beberapa perubahan dari possible yang ini, walaupun yang si B dan A ini bisa masuk sebagai salah satu jawabannya, dan ini lebih possible di yang D, yaitu use transformation leadership style. Kita lihat justifikasinya.
Karena transformational leadership style defined as empowering katanya. Follower through idealized attribute and behavior, inspirational, motivation, encouragement for innovation and creativity, and individual considerations which is described in the scenario provide. Karena transformational leadership style mendefine untuk empower dari pengikutnya atau timnya, termasuk diantaranya idealized attribute, behavior, inspirational motivation, untuk innovation and creativity, individual considerations yang seperti sudah disebutkan di skenario-nya. Ke-38, a project manager meet the team to decide on the technology to be used on their upcoming agile project. At the end of the meeting, the project manager obtained consensus from the team on the choices of technology. Which of the following agile practice do the project manager and the team demonstrate in these situations? Project manager bertemu dengan tim untuk memutuskan teknologi yang akan digunakan agile project selanjutnya. Di akhir meeting, project manager menyatakan tentang konsensus tim untuk pemilihan dari teknologinya. Apa yang harus dilakukan untuk agile practice kepada project manager dan tim untuk mendemonstrasikan situasinya tersebut? Apakah dengan cross functional training? Apakah dengan self organizing? Apakah dengan participatory decision making? Apakah dengan collaboration? Karena dia bicara kepada tim dan untuk memutuskan teknologinya, maka dia setidaknya dia meminta pendapat dari timnya tersebut. Karena dia melibatkan pendapat timnya ke dalam decisions untuk pemilihan teknologinya, maka yang paling jawaban yang masuk adalah C, participatory decision making. Kita lihat justifikasinya. Betul, karena participatory decision making, team member participate in decision process and the decision is made by preponderance of the vote, while the process of the participatory decision making can be continuous. It is based on mutual trust and respect, katanya. Okay, the next questions. 39 dari 180. During the development of the project management plan, the project manager learned that the past project suffered from scope creep, ineffective change control process, and low stakeholder satisfaction. To ensure the current project is managed better, the project manager decided to institute regular interactions with the stakeholder community throughout the project. Selama development dari project management plan, project manager belajar bahwa pada project sebelumnya itu suffer gitu, sangat kesulitan dalam hal dengan adanya scope creep. Jadi adanya tambahan-tambahan update dan ineffective change control process dan ketidakefektifan dari proses perubahan ada dan low stakeholder satisfaction. Stakeholdernya juga tingkat kepuasannya rendah. Untuk memastikan proyek ini dimanage dengan betul, dengan baik dan benar, project manager memutuskan untuk secara regular interaksi dengan stakeholder komunitas selama proyek itu berlangsung. Which of the following would be the least likely outcome of the project manager decisions? Apa yang setidaknya di outcome apa yang paling pertama dengan adanya project manager decision tersebut? Apakah dengan reduce scope, mitigate risk, reduce cost, greater trust? Yang paling mirip-mirip adalah diantaranya ini greater trust, mitigate risk, dan reduce scope. Karena untuk reduce cost dia tidak dispesifik dijelaskan di atas. Dan karena ini bicara tentang memastikan dia on one by one interaction dengan stakeholder community, dia berarti menginginkannya setidaknya dia ada proses reduce scope tersebut yang minimumnya, walaupun di antaranya yang lainnya dia menginginkan outcome-nya itu mitigate risk gitu, dan greater trust juga. Dan yang tertingginya itu reduce cost. Tapi untuk yang pertama adalah dengan setidaknya dengan reduce scope ini. Maka jawabannya adalah A, si reduce scope. Oke, next. Selanjutnya 40. As part of the conduct procurement process, the project manager negotiate with the potential seller to develop a software application
Unlike previous project that were based on stable requirement, the current project has pilot requirements subject to change on weekly basis. Therefore, the seller will be required to develop the application using agile method. Under these circumstances, in what type of contract would be best for both parties to enter, katanya. Sebagai bagian dari conduct procurement process, project manager menegosiasikan potensial seller untuk develop software aplikasi. Tidak seperti di project sebelumnya yang memerlukan stable requirement, pada project ini dia membutuhkan valid requirement yang ada subject to change-nya yang memerlukan setidaknya ada perubahan setiap minggunya. Meskipun demikian, therefore the seller will be required, sellernya memerlukan adanya develop application dan menggunakan agile method. Pada circumstances ini, kontrak apa yang paling terbaik untuk kerjasama ini dari keduanya itu dilaksanakan. Apakah dengan fixed price, fixed scope, apakah dengan fixed price micro deliverables, apakah dengan not to exceed with fixed fee, apakah dengan fixed fee with economic adjustment. Biasanya dengan kondisi gini, weekly basis dan lain-lain, kita biasanya terjebak dengan ini fixed price with economic adjustment atau ini ya fixed price fixed scope. Tapi ini fixed price fixed scope biasanya untuk yang predictive project management. Maka kalau kita bicara tentang agile, dia ada deliverable kata kuncinya, dan jawaban yang paling possible adalah fixed price untuk setiap dari micro deliverable yang dikirimkan. Itu dia jawabannya B. Oke, sampai dengan 40 recording akan off. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Selamat pagi, semangat pagi.